بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, kita awali dengan membaca suratul Fatihah ila asyrafin nabiyyin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين. ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير. ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب أحمد المرزوقي الحسيني، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا. ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى كل مشايخ ومؤسسي جمعية نهضة العلماء، وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para pemirsa NU Online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adik para santri pondok pesantren Miftahul Ulum, mudah-mudahan senantiasa dilimpahi, dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kemudahan, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk melakukan berbagai ketaatan, berbagai kebaikan di dalam kehidupan dunia yang sementara ini, dan mudah-mudahan kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, kita telah sampai pada bait nazam ke-18. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Dzul Kifli Dawud Sulaiman Taba'. Selanjutnya Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghayyah. Kita kembali pada kajian rutin kita, kajian kitab Aqidatul Awam, kitab kecil tetapi di dalamnya penuh dengan berbagai faidah, penuh dengan berbagai manfaat. Kitab ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang dasar-dasar akidah ahlis sunnati wal jamaah. Kita terus belajar kitab Aqidatul Awam supaya kita tidak awam dengan akidah kita sendiri. Kitab Aqidatul Awam.
Mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang benar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita pelajari mudah kita serap, mudah kita cerna dan selanjutnya kita yakini, karena ini adalah akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh para rasul, para nabi, para sahabat, para ulama, para aulia dari generasi ke generasi hingga sampai kepada guru-guru kita. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari kitab ini dari para kiai, dari para guru, sehingga pembelajaran kita atau kajian kita terhadap kitab ini adalah kajian yang bersanad, kajian yang sudah melalui mata rantai sanad yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah sampai pada bait 18 dan 19 mengenai bab an-nubuwat, hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Ini ada cerita 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi merupakan cuplikan sedikit-sedikit. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa sisi kehidupan Nabi Musa alaihissalam pada bait Nazm yang ke-18. Tetapi karena ini bukan kajian Qasasul Anbiya, bukan kajian mengenai cerita-cerita para nabi, tetapi ini adalah kajian akidah, kajian tentang keimanan, kajian tentang tauhid, maka walaupun di sini disebutkan beberapa nama nabi dan rasul, tetapi tidak akan kami ceritakan secara mendetail, secara luas, mulai dari awal sampai akhir, karena ini sekali lagi bukanlah kajian Qasasul Anbiya, bukanlah kajian yang memang ditujukan untuk mengisahkan atau menceritakan para nabi, tetapi ini adalah kajian akidah. Tetapi karena kita sudah masuk dalam pembahasan an-nubuwat, maka di sini disebutkan pertama dulu ada penjelasan tentang sifat-sifat para nabi, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi para nabi. Sudah kita selesaikan, sudah kita tuntaskan pembahasannya. Dan kita sekali lagi kami sampaikan bagi yang membawa kitab, para pemirsa NU Online, bagi yang bawa kitab Aqidatul Awam, dibuka bait Nazm yang ke-18. Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa'. Musa telah kita sebutkan beberapa sisi biografinya pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita mulai dengan Ilyasa, Nabi Ilyasa. Para ulama mengatakan bidzikris sholihin tatanazzalur rahman, dengan menyebut dan mengisahkan orang-orang soleh, dengan menyebut nama-nama orang-orang yang soleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyebut nama para wali, ketika kita menyebut nama orang-orang soleh, ketika kita menyebut di majelis ilmu, di majelis zikir misalkan, kemudian kita sebut nama orang-orang soleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang hadir saat ini. Dan yang kita sebut sekarang ini tidak hanya soleh, tapi mereka adalah para nabi, pimpinan orang-orang soleh, para rasul, pimpinan orang-orang yang solehin, solihat. Nabi rasul itu bukan hanya soleh, ya, tetapi adalah pimpinan orang-orang soleh, pimpinan orang-orang solihat. Oleh karena itu kita simak, paling tidak, ya, selain kita mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat, kita juga pada saat ini karena menyebut nama-nama orang soleh, maka Allah menurunkan, mencurahkan kepada kita semuanya rahmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Tentu kita semuanya berharap mendapatkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan menyebut nama-nama orang-orang yang solihin atau nama-nama perempuan-perempuan yang solihat, ya. Dengan menyebut namanya saja kita sudah mendapatkan rahmat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian kita teladani biografi mereka, kita teladani teladan-teladan yang mereka teladankan kepada kita, kita ikuti apa yang diajarkan oleh mereka, dan kita jauhi apa yang memang biasa dijauhi oleh mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, kita mulai dengan mengisahkan sedikit tentang atau menyebutkan secara singkat biografi atau sejarah hidup Nabi Ilyasa. Jadi ada nabi yang bernama siapa? Ilyasa. Nabi Ilyasa ini adalah keturunan Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus menjadi seorang nabi setelah Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas, beliau kemudian diutus. Nabi Ilyasa kemudian diutus menjadi nabi. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Banyak sekali keturunan Nabi Ibrahim yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul. Makanya gelar Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, moyangnya para nabi, nenek moyangnya para nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Luar biasa beliau. Makanya kemudian beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya, makhluk yang paling tinggi derajatnya setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, bukan hanya para nabi, makhluk yang paling mulia itu adalah 5 ya. Makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain ada 5. Secara berurutan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. 5 orang ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara berurutan, yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Lebih tinggi derajat mereka dibandingkan dengan malaikat Jibril. Lebih tinggi derajat mereka 5 orang ini, 5 makhluk, 5 nabi, 5 rasul ini dibandingkan dengan para malaikat. Nah, Nabi Ibrahim, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena banyak sekali anak keturunan beliau yang menjadi nabi dan menjadi rasul. Salah satunya adalah Nabi Ilyasa. Salah satunya adalah Nabi Ilyasa, dan nabi-nabi yang lain banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wadhkur Ismail wal Yas'a wa dzal kifl wa kullum minal akhyar, dan sebutlah oleh engkau wahai Muhammad Ismail, Ilyasa dan Dzulkifli, semuanya termasuk orang-orang pilihan. Tidak disebutkan secara panjang lebar kisah Nabi Ilyasa ini di dalam Al-Quran. Beda dengan Nabi Musa misalkan ya, di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan, menceritakan tentang beliau. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli. Dzulkifli itu sebenarnya adalah gelar. Nama asli beliau adalah Bishr bin Ayyub. Beliau adalah anak kandung Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi nama aslinya adalah Bishr, Nabi Bishr, tapi kemudian terkenal dengan julukan atau gelar Dzulkifli. Tapi kemudian orang semakin hari sampai sekarang tidak banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa Dzulkifli itu sebenarnya adalah julukan. Ya, orang lebih mengenal beliau sebagai Nabi Dzulkifli, padahal nama aslinya adalah siapa? Bishr. Nama aslinya adalah Bishr. Ini saking populernya, saking masyhurnya gelar beliau, ya, sampai-sampai nama aslinya itu banyak orang tidak tahu. Ya, siapa namanya tadi? Bishr bin Ayyub. Bishr ba shin ra. Kenapa beliau disebut atau mendapatkan julukan sebagai Dzulkifli? Li'annahu qad takaffala li bani qaumihi an yakfiyahum amrahum wa yaqdiya bainahum bil 'adl. Karena beliau telah menjamin
urusan-urusan kaumnya. Jadi apabila ada kaumnya, salah satu kaumnya itu yang kena musibah, itu didoakan oleh Nabi Dzulkifli. Lalu dengan sebab barokah doa Nabi Dzulkifli, orang yang kena musibah di antara kaumnya itu kemudian diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang punya permasalahan-permasalahan di antara kaumnya itu kemudian didoakan oleh Nabi Dzulkifli, lalu Allah memberikan jalan keluar bagi mereka. Makanya kemudian disebut sebagai Dzulkifli, ya, nabi yang menjamin, yang memiliki jaminan, ya, menjamin urusan-urusan kaumnya, dan wa yaqdiya bainahum bil adl, dan memberikan hukum-hukum secara adil di antara mereka. Nah, di dalam Al-Qur'an secara rinci maupun secara global itu tidak disebutkan kisah Nabi Dzulkifli ini. Bahkan para ulama juga berbeda pendapat. Dzulkifli ini nabi atau bukan? Para ulama berbeda pendapat apakah Dzulkifli ini nabi atau bukan nabi. Nah, tetapi pendapat yang benar bahwa beliau ini adalah seorang nabi. Kenapa? Dasarnya adalah karena nama beliau di dalam Al-Quran disebutkan dan disandingkan dengan nama nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Anbiya, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin. Namanya disandingkan dengan nama Ismail dan nama Idris. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama sepakat menyatakan bahwa Ismail dan Idris adalah nabi. Karena Nabi Dzulkifli, karena Dzulkifli ini namanya disandingkan dengan nama dua orang nabi di dalam, paling tidak di dalam ayat ini, maka kemudian kita memilih pendapat, para ulama memilih pendapat bahwa beliau adalah seorang nabi. Tetapi ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa beliau ini adalah orang yang soleh, seorang qadhi yang adil, ya, seorang qadhi, seorang hakim yang jika memutuskan sesuatu beliau sangat adil. Ini pendapat yang lain. Kemudian selanjutnya masih bait nazam yang ke-18, Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba'. Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud ini adalah seorang nabi yang nasabnya bin Isha bin Uwaid bin Abir, dan terus sampai bersambung kepada Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Lagi-lagi ini adalah salah satu nabi keturunan Nabi Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim. Enak ya, punya anak keturunan yang banyak di antara mereka yang menjadi nabi, menjadi rasul. Mudah-mudahan yang ikut kajian ini baik offline maupun online semuanya diberi anugerah oleh Allah keturunan yang solihin, solihat, menjadi ahli ilmu semuanya. Menjadi ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih beliau sebagai nabi dan rasul sekaligus raja pada usia 40 tahun, dan diturunkan kepada beliau kitab apa? Zabur. Di dalam Al-Quran disebutkan walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala wa ataina Dawud Zabura, dan telah kami berikan kepada Nabi Dawud Zabur, kitab Zabur. Nabi Dawud ini diberi banyak sekali keistimewaan dan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Beliau adalah nabi yang terkenal dengan kemerduan suaranya. Nabi yang sangat merdu suaranya. Tapi semerdu-merdu suaranya Nabi Dawud masih lebih merdu suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis lain disebutkan apa? Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali tampan wajahnya dan merdu suaranya.
Dan sesungguhnya Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi yang paling tampan dan Nabi yang paling merdu suaranya. Meskipun Nabi Daud terkenal dengan kemerduan suara beliau, tetapi Nabi Muhammad berdasarkan hadis yang saya baca tadi lebih merdu suaranya. Meskipun Nabi Yusuf itu Nabi yang sangat tampan, yang luar biasa tampannya beliau, tetapi berdasarkan hadis tadi Nabi Muhammad masih lebih tampan wajahnya dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Daud ini ketika beliau bertasbih, bertahmid, karena suaranya luar biasa indah, luar biasa merdu, maka gunung dan burung-burung juga ikut bertasbih, ikut bertahmid, ikut berzikir. Ini keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin." Ini dalil bahwa ketika beliau bertasbih dan bertahmid, gunung-gunung juga ikut bertasbih dan bertahmid. Kemudian juga burung-burung juga ikut bertasbih dan bertahmid. Bertasbih itu artinya ikut membaca subhanallah. Bertahmid itu artinya ikut membaca alhamdulillah. Kemudian keistimewaan beliau yang lain, besi, baja, itu di tangan beliau bisa menjadi lunak seperti adonan roti. Ya. Jadi kalau di film-film itu ada apa? Orang yang paling kuat, Hercules. Ya. Ini lebih kuat daripada Hercules. Baja besi itu dibengkokkan oleh Nabi Daud alaihissalam, itu seperti beliau membengkokkan adonan roti. Tahu adonan roti? Siapa di antara kita yang tidak bisa membengkokkan adonan roti? Dengan satu jari aja bisa. Ya. Beliau ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besi itu seperti adonan roti di tangan beliau, bisa ditekuk-tekuk dengan sesuka hati beliau. Jadi beliau ketika ingin membuat senjata misalkan yang terbuat dari besi, atau membuat baju besi, ya, ketika perang yang dibuat untuk perang, beliau tidak membutuhkan api, beliau tidak butuh palu, beliau tidak butuh alat apapun, hanya dengan tangan beliau diuklek-uklek, kata orang Jawa, ditekuk-tekuk, ya, seperti adonan roti, kemudian dibikin seperti baju besi yang dipakai untuk perang. Ya, Nabi, Rasul, ya, mukjizat itu adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Nah, beliau ini adalah seorang yang menjadi raja, tetapi beliau tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Dan beliau adalah orang yang banyak sekali beribadah, baik di malam hari maupun di siang hari. Raja, tapi sekaligus Nabi dan Rasul. Anggota DPR, tapi orang soleh, ngerti ilmu agama, kan luar biasa itu. Bupati tapi hafal Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tapi Nabi Daud bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur, bukan hanya menteri, bukan hanya presiden, tapi beliau adalah raja penguasa yang menguasai wilayah yang sangat luas. Tetapi beliau adalah orang yang soleh, tidak makan kecuali dengan hasil kerja beliau sendiri, ya, tidak memakan gaji buta sebagai seorang raja. Juga orang yang ahli ibadah, baik pada siang maupun malam hari. Siang beliau isi dengan puasa, dan malam beliau lalui dengan sholat malam dan ibadah yang lain. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Nabi Daud wafat dalam usia berapa? 100 tahun. Berikutnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawud Sulaiman taba'. Ya, Sulaiman. Nasabnya adalah Sulaiman bin Dawud. Sulaiman ini raja, anak dari seorang raja. Nabi, anak dari seorang nabi. Sulaiman bin Dawud. Sulaiman adalah nabi dan sekaligus raja. Dawud juga adalah nabi dan raja. Sulaiman bin Dawud bin Isha dan seterusnya, sama dengan nasabnya Nabi Dawud alaihissalam, berarti beliau juga anak keturunan Nabi
Ibrahim alaihissalam. Sudah berapa nabi tadi yang kita sebutkan? Semuanya anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, luar biasa. Ya, alangkah bahagianya orang seperti Nabi Ibrahim yang memiliki keturunan-keturunan yang soleh. Nabi Sulaiman adalah pewaris Nabi Dawud, baik dalam kekuasaan maupun kenabian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ahli dalam bidang hukum dan politik sejak beliau masih kecil. Kecerdasannya sudah terlihat mulai beliau masih kecil, ya, dalam hal politik, dalam hal hukum beliau sudah menjadi pakar lah, ya, kalau dalam istilah sekarang sudah menjadi pakar. Bahkan ketika beliau masih belia, masih sangat belia. 4 tahun setelah berkuasa, Nabi Sulaiman membangun Masjid Al-Aqsa, Al-Masjidul Aqsa, melaksanakan wasiat ayahnya yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Al-Aqsa, di mana Al-Masjidul Aqsa itu? Di Palestina. Kenapa disebut Al-Aqsa? Al-Aqsa itu artinya yang terjauh, masjid yang terjauh. Kenapa disebut Al-Masjidul Aqsa? Karena masjid ini sangat jauh dari Al-Masjidil Haram, dari Mekah. Karena jauh dari Mekah, makanya kemudian beliau masjid ini disebut sebagai Al-Masjidul Aqsa, masjid yang sangat jauh, masjid yang terjauh. Nah, orang yang pertama kali membangun Al-Masjidul Aqsa itu sebenarnya adalah Nabiullah Adam alaihissalam, 40 tahun setelah beliau membangun Al-Masjidul Haram. Jadi orang yang pertama kali membangun Al-Masjidul Haram adalah Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun setelahnya beliau kemudian membangun Al-Masjidul Aqsa. Nah, Nabi Sulaiman bin Dawud ini diperintahkan oleh Allah dan juga diberi wasiat oleh ayahnya Nabi Dawud untuk membangun kembali, kalau dalam istilah sekarang merenovasi, ya, melakukan renovasi pada beberapa bagian dalam Al-Masjidul Aqsa. Nah, Nabi Sulaiman ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Beliau diberi mu'jizat, diberi anugerah mu'jizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami bahasa burung dan binatang. Ya, bisa memahami bahasa burung dan binatang. Burung itu termasuk binatang, ya. Semua jenis binatang, bahkan semut sekalipun beliau paham apa yang mereka omongkan, apa yang mereka bicarakan. Kemudian manusia, jin, setan, bahkan jin-jin yang kafir, atau dalam bahasa disebut setan, asyayatin. Asyayatin itu artinya adalah al-kuffar minal jin, ya, jin-jin yang kafir. Jin-jin yang muslim, jin-jin yang kafir, manusia, itu tunduk semuanya kepada beliau. Tunduk semuanya kepada beliau. Jin-jin yang kafir itu tidak berkutik di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Sulaiman. Bahkan jin-jin yang kafir itu atas perintah Nabi Sulaiman, mereka diperintahkan untuk menyelam ke dalam lautan yang dalam, ke dalam samudra yang dalam, kemudian diperintahkan untuk mengambil mutiara-mutiara, harta-harta terpendam yang ada di dasar samudra. Itu mereka tidak berkutik, mereka tidak bisa menolak perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan angin itu juga tunduk kepada beliau. Jadi beliau kalau kemana-mana itu, angin tolong bawa saya ke India, tolong bawa saya ke negeri seberang, tolong bawa saya ke mana, ya, mungkin nggak pakai tolong, ya, angin bawa saya ke tempat yang saya tuju, itu langsung beliau dibawa oleh angin. Angin tunduk kepada beliau. Ini kan luar biasa, ya, mukjizat. Jadi beliau adalah penguasa bumi seluruhnya ketika itu. Gak ada yang berkutik di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman, ya, disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran.
Ada beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan dan mengisahkan kehidupan Nabi Sulaiman. Ada beberapa kisah, diantaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Sulaiman bersama semut, misalkan kisah Nabi Sulaiman bersama Bilqis, Ratu Saba, dan sebagainya. Nabi Sulaiman wafat pada usia 52 tahun, ya, masih muda, sudah meninggal. Penguasa bumi seluruhnya ketika itu diberi mukjizat yang luar biasa, tetapi meninggal di usia yang cukup muda. Beliau meninggal pada usia 52 tahun. Padahal waktu itu masih banyak sekali umat manusia yang usianya panjang-panjang, yang 100 tahun dan ya kurang dari itu sedikit atau lebih dari itu sedikit. Bahkan beliau lebih meninggal dalam usia yang masih kalah tua dibandingkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sendiri mengabarkan kepada kita, baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Usia saya sudah 40 tahun sekian. Usia kalian yang hadir di sini secara offline ini ya berapa? Yang anak-anak seusia madrasah aliyah 17 tahun, 16 tahun ya, 18 tahun itu sudah tua itu. Sudah tua bagi anak-anak seusia madrasah aliyah, 18 tahun sudah terhitung tua. Nanti nggak terasa usia itu tiba-tiba 25 tahun, tiba-tiba 30 tahun, tiba-tiba 40 tahun, tiba-tiba 45 tahun. Lu, saya sudah 50 tahun tapi ibadah saya masih segini-segini aja. Saya masih menuruti hawa nafsu saya masih melakukan berbagai perbuatan yang haram, padahal usia saya sudah 50 tahun. Tiba-tiba usia sudah 60 tahun, makan sudah nggak enak, jalan sudah nggak secepat segesit ketika masih usia 40-30 tahun, melihat sesuatu juga butuh kacamata dan lain sebagainya ya. Nah ini makanya usia-usia muda seperti kalian ini dimanfaatkan dengan berbagai kebaikan. Nanti kalau sudah tua di atas 30 tahun, di atas 40 tahun ya, kalau usia muda seperti saat ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka nanti penyesalan akan datang di akhir. Penyesalan itu nanti datangnya belakangan. Nggak ada orang menyesal di depan, itu nggak ada ya. Jadi penyesalan itu pasti datang belakangan. Hadirin para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini memang berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini saya berada di majelis yang dihadiri oleh banyak orang, alhamdulillah. Jadi manfaatnya biar lebih luas, tidak hanya secara online, secara daring, tapi juga secara offline. Dan ini tadi mempersiapkan segala sesuatunya butuh waktu, oleh karena itu ini tadi agak telat ya. Dan mudah-mudahan kajian kitab Aqidatil Awam ini akan terus bisa kita lakukan sampai khatam. Karena ada jadwal live streaming berikutnya ya setelah saya, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan semakin mengokohkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan besok hari Rabu, kurang lebih pada jam yang sama, jam 19 atau lebih sedikit, kurang lebih jam 19, dan berakhir kurang lebih jam 19:45, jam 8 kurang seperempat, kurang lebih ya. Agak molor sedikit, mungkin agak cepat sedikit sesuai dengan tema pembahasannya. Namun apapun ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa khatam sampai selesai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.